Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dengan NIM 2030511052. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian A terkait persamaan metrik inverse. Di sini soalnya 5x1 min x2 sama dengan 9. Min x1 plus 5x2 min x3 sama dengan 4. Lalu min x2 tambah 5x3 sama dengan min 6. Di sini kita membuat bentuk matriksnya dulu ya. Jadi untuk yang 5 di atas ini kita kebawahkan 5 min 1 0, lalu min 1 5 min 1 0 min 1 5. Lalu x1, x2, x3 yang di atas ini kita kebawahkan x1, x2, dan x3. Lalu 9, 4, 6 yang di atas ini hasilnya itu kita kebawahkan 9, 4, min 6. Lalu kita di sini membuat determinan. Kita membuat garis 2 di sini 5 min 1 0, min 1 5, min 1 0 1 5. Lalu 5 min 1 min 1 5 0 1. Untuk 5 di sini dicoret, 5 5 5 itu dicoret, min 1 0 itu dicoret, 0 min 1 1 dicoret, lalu 5 min 1 1 dicoret, lalu min 1 5 itu dicoret. Jadi yang sisanya itu min 1 dan 5. Determinan A dalam kurung 125 tambah 0 tambah 0 kurangi 0 tambah 5 tambah 5 sama dengan 115. Selanjutnya di sini kita mencari ada join A. Sini ada 5 min 1 min 1 5 kurangi min 1 min 1 0 5, lalu min 1 5 0 min 1. Selanjutnya min 1 0 min 1 5 5 0 0 5 kurangi 5 min 1. Lalu min 1 0 5 min 1 kurangi 5 0 min 1 min 1 5 min 1 kurangi 5. Lalu di sini ada pengeluaran perkalian untuk adjoin. Dalam kurung 5.5 kurangi min 1.min 1 sama dengan 25. 5.5 itu 5 dikali 5, 5 kali 5 itu hasilnya 25. Kurangi min 1 hasilnya 24. Lalu min 1.5 kurangi min 1.0 sama dengan 5.0 tambah 5.0 sama dengan 5. Lalu dikebawahkan 1.5 tambah 0 dalam kurung min 1.min 1 kurangi 5.0 sama dengan 1 min 0 sama dengan 1. Lalu garis bawah min dalam kurung min 1.5 atau min 1 kali 5 kurangi 0.min 1. Min sama min menjadi plus, yang berarti 1 dikali 5 sama dengan 5, di bawah sama dengan 5 dikurangi 0, hasilnya 5. Lalu dikebawahkan 1.5 kurangi 0, lalu 5.5 kurangi 0.0 sama dengan 25 dikali 0, 25 dikurangi 0 sama dengan 25. Lalu dikebawahkan min sama dengan 5.min 1 kurangi min 1.0 sama dengan 5 kurangi 0 sama dengan 5. Lalu dikebawahkan kembali min 5 dikurangi min 5 kurangi 0. Selanjutnya min 1.min 1 kurangi 0.5 sama dengan 1.0 1 min 0 hasilnya 1. Lalu min 5 5.min 1 kurangi 0.min 1. Lalu dikebawahkan 5 kurangi 0 sama dengan 5, min 5 kurangi min 1, lalu kurangi min 0, 5.5 kurangi min 1.min 1 sama dengan 25, min 1 sama dengan 24. Oke, ya sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akia Siti Rahman dengan NIM 20305111075. Saya akan melanjutkan video dari teman saya, yaitu masuk ke adjoin A, mencari kofaktor. Eh, Pertama-tama dari hasil yang tadi kita masukkan ke dalam tabel, yaitu 24515255151524, kemudian kita buat kolom. Setelah kita membuat kolom, kita masuk ke pencarian A min kuadrat 1 dengan rumus 1 per delta kali A. Nah, kita masukkan kolom tadi dengan delta tersebut. Mohon maaf, determinan. Eh, Yaitu 24 per 115, 5 per 115, 1 per 115, 5 per 115, 25 per 115, 5 per 115, 1 per 115, 5 per 115, 24 per 115. Kemudian kita masuk ke pencarian X, yaitu A kuadrat 1 kali B, yaitu kita masukkan eh, menjadi 24 kali 9 tambah 5 kali 4 tambah 1 kali min 6 menghasilkan 216 tambah 20 kurangi min 6 menghasilkan 230 dibagi 100 dibagi 115 menghasilkan 2. Kemudian kita masuk ke kolom yang kedua, yaitu 5 kali 9 tambah 25 kali 4 tambah 5 kali min 6 menghasilkan 45 tambah 100 dikurangi 30, yaitu 115 bagi 115 sama dengan 1. Kemudian masuk ke kolom ketiga, yaitu 1 kali 9 tambah 5 kali 4 tambah 24 kali min 6, yaitu menghasilkan 9 ditambah 20 dikurangi 144 menghasilkan min 115 dibagi 115 menghasilkan min 1. Nah, kita jumlahkan menjadikan hasil 2, 1, dan min 1. Mungkin sekian rekaman dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripal Haikal Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal nomor 1 ya di poin B. Selesaikan sistem persamaan lanjar dengan metode eliminasi Gauss-Naib. Nah, di sini ada soalnya. Nah, sebelum saya menjelaskan cara penyelesaiannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu SPL, yaitu menggunakan satu atau lebih variabel di mana satu variabel bergantung pada yang lain. Nah, ini untuk bentuk umum SPL, yaitu AX sama dengan B. A adalah matriks berukuran n kali n, yang biasanya ini adalah konstanta. X adalah matriks berukuran n kali 1. Artinya barisnya bisa banyak dan kolomnya tetap satu. Dan ini B juga. Nah, ini untuk yang X ini biasanya variabel, dan B adalah matriks berukuran n kali 1. Artinya barisnya bisa banyak dan kolomnya satu ya. Nah, ini untuk nilai akhirnya. Nah, Nah, ini ketika matriksnya disatukan, gambaran ketika matriksnya disatukan. Nah, dan yang ini ketika matriksnya dipisahkan. Jadi ini yang A tadi yang konstanta, ini yang X variabel, dan B ini hasil nilai hasilnya ya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Naib, yang mana matriks A berukuran segitiga atas. Jadi kita mentransformasikan matriks yang di atas ini ke bentuk segitiga atas. Nah, segitiga atas ini di yang mana diagonal atas dari matriks akan berisi bukan 0 dan diagonal bawahnya akan berisi 0. Nah, yang mana nanti solusinya dihitung dengan teknik penyulihan mundur, yaitu backward substitution. Nah, ini untuk penyulihan mundur ini didapatkan ketika kita sudah menjadikan matriksnya segitiga atas. Ini seperti ini. Nanti tinggal kita hitung untuk mencari nilai tiap variabel.
untuk sistem persamaan yang matriksnya belum membentuk segitiga atas, kita harus mengubahnya dulu menjadi segitiga atas. Nah, di sini adalah caranya dengan eh, mengskalakan. Nah, ini contohnya di sini kan diagonal atasnya bagian ini ya. Yang 2, 4, min 1 ini menjadi batasnya. Yang bawahnya ini harusnya diagonal bawah. Yang isinya harusnya 0 ya. Nah, ini caranya untuk mengubah yang baris kedua ini, yang X1 ini ya, ini X1 menjadi 0. Kita lakukan dengan cara R2, ini 4, dikurangi 4 per 2. 4 per 2 di mana ini adalah 4, dibagi 2, terus R1. R1-nya ini, yang mana ini akan diterapkan pada semua ya, semua baris di row 2, baris 2. Nah, nanti akan mendapatkan hasil ini. Nah, untuk row 3 juga nanti kita akan skalakan dengan baris 1. Sama caranya, yaitu R3 yang min 2 ini dikurangi min 2 per 2, nanti terus dikali R1. Nah, ini diterapkan ke semua baris ketiga juga, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk baris ketiga kan masih ada 6 ya. 6 ini belum menjadi 0. Jadi kita harus skalakan lagi dengan yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena yang kedua ini ada 0 ya, supaya yang ketiga, yang pertama ya ini ya, X1 dari baris ketiga ini tidak berubah lagi menjadi nilai lain agar tetap 0 gitu. Nah, ketika sudah melakukan operasi ini lagi, ini dihasilkan segitiga atas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara penyelesaian untuk soal yang akan saya kerjakan. Nah, di sini ada 4x1, 2x2, 2x3 sama dengan 4, 4x1 ini untuk baris pertama, 4x1 tambah 6x2 dikurangi 3x3 sama dengan 2. Ini untuk baris 2, min 2x1 tambah 3x2 kurangi x3 sama dengan 1. Nah, ini kita rubah menjadi bentuk matriks. Nah, ini yang tadi menjadi baris 1, yang ini menjadi baris 2, ini baris 3. Nah, ini kan belum membentuk segitiga atas ya. Ini belum menjadi 0. Nah, di sini akan kita gunakan solusi seperti yang tadi ya sebelumnya. Nah, kita akan rubah dengan cara ini. Nah, caranya sama. Kita akan skalakan yang R2 ini ke R1. Nah, dengan cara R2 kurangi 4 per 4 dikali R1. Nah, ini akan diterapkan ke semua baris 2 ya. Nah, untuk yang R3 juga kita akan skalakan dengan baris 1. Caranya dengan R3 yang ini kurangi min 2 per 4 dikali R1. Nah, ini untuk cara mempermudah kita membacanya, kita bagikan dulu ya yang 4 per 4 ini. Yang hasilnya 1 ya. Nah, jadi kita sederhanakan jadi R2 kurangi 1 kali R1. Yang R3 juga sama, baris ketiga, min 2-nya bagi dulu 4. Sehingga dihasilkan 0,5. Jadi R3 tambah 0,5 kali R1. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah berubah menjadi 0. Tetapi di sini kita lihat di baris ketiga, yang X2 ini belum berubah ya. Belum berubah. Kita harus melakukan seperti tadi ya, tapi kita skalakan dengan R2 di sini. 4 R3 yang ini kurangi 4 per 4 kali R2 ya, karena ini kita akan skalakannya dengan R2. Nah, kita sederhanakan lagi, yang 4 per 4-nya menjadi min 1. Nah, yang ininya tetap, kita pindahkan ke sini, yang ini juga tetap, pindahkan, yang berubah cuman baris ketiga. Nah, setelah sudah didapatkan ini, kita rubah ke bentuk yang tadi lagi. 4x1 tambah 2x2, ini di sini ya. Min 2x3 sama dengan 4. Kita pindahkan, yang baris 2 juga sama, baris 3 juga sama. Nah, untuk mendapatkan variabelnya, kita menggunakan cara penyulihan mundur yang tadi, backward substitution.
Nah, sini saya karena menggunakan Excel otomatis ya ininya sudah dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini untuk mengerjakan ini kita harus mencari tahu dulu yang X3-nya terlebih dahulu. Nah, untuk X3-nya ini min 1 X3 min 1 ini dari sini ya, min 1 X3. Karena ini yang lainnya 0 jadi tidak dimasukkan. Jadi kita masukkan yang X3-nya saja. Min 1 X3 sama dengan 5. Nanti kita pindahkan ke sini yang pindahkan ruas min 1-nya ke sini menjadi 5 bagi min 1 ya. Dibagi plus 1. Nah, hasilnya min 5. Lalu untuk X2-nya sama cara penyelesaiannya, tapi karena kita sudah mendapatkan X3-nya, kita masukkan kita kalikan dulu X3-nya tadi yang min 5 dengan min 1-nya. Sesudah dikalikan, hasilnya ini kita pindahkan ruas. Jadi min 2 ditambah, kalau pindahkan ruas ini persyaratannya yang min menjadi plus ya, kecuali ketika yang memindahkan kita konstanta ya, yang memiliki variabel, kita pindahkan konstantanya. Nah, itu menjadi pembagian. Kalau misalkan konstanta aja, itu menjadi apabila itu pengurangan, ketika pindah ruas itu menjadi penjumlahan gitu. Itu untuk aturannya. Nah, didapatkan ini kan hasilnya min 5 ya. Min 5 dipindahkan menjadi karena ini adalah min jadi plus, pindahkan menjadi min lagi. Terus dibagi 4. Ketika ini dipindah ruaskan menjadi pembagian karena dia konstanta yang memiliki dan variabel. Ketika dipindahkan menjadi pembagian. Nah, ini untuk jawabannya min 1,75. Lalu untuk yang terakhir kita masukkan juga yang X3 dan X2-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, kita dapatkan hasil ini penghitungannya ya di Excel. Kita dapatkan hasilnya 0,63. Nah, jadi solusinya adalah X sama dengan yang kurung ya, min 0,63, min 1,75, min 5. Ini jadikan transpose karena memiliki kolom yang banyak ya. Jadikan transpose. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denny Saputra Riansyah. Di sini saya akan menjelaskan poin B soal ke-1, yaitu selesaikan sistem persamaan lanja dengan metode eliminasi Gauss-Naib. Nah, eliminasi Gauss adalah sebuah metode yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi nilai matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk epsilon, baris melalui operasi baris elementer, kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Metode ini diangkat dari kenyataan bahwa bila matriks berbentuk segitiga atas, maka solusinya dapat dihitung dengan teknik penyulihan mundur. Nah, secara umum, algoritma eliminasi Gauss tidak dapat bekerja tanpa menukar baris. Pada baris yang digunakan untuk mengeliminasi XR pada baris R1 hingga ke N dinamakan elemen pivot. Nah, ada kemungkinan pivot bernilai 0 sehingga pembagian dengan 0 tidak dapat dilakukan. Nah, maka dari itu eliminasi yang tidak mempedulikan nilai pivot adalah yang naib atau sederhana. Metode eliminasi Gauss seperti ini dinamakan metode eliminasi Gauss naib. Pada metode eliminasi Gauss naib tidak ada operasi pertukaran baris dalam rangka menghindari pivot yang bernilai 0. Pada metode ini memiliki dua metode yaitu forward eliminasi dan backward substitusi. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu selesaikan sistem persamaan lanja dengan metode eliminasi Gauss-Naib. Nah, soalnya itu 4x1 ditambah 2x2 dikurang 2x3 sama dengan 4. 4x1 ditambah 6x2 dikurang 3x3 sama dengan 2, dan negatif 2x1 ditambah 3x2 dikurang x3 sama dengan 1. Nah, kita ubah soal ini menjadi matriks. Nah, ini bentuk matriksnya. Nah, di sini kita harus mengubah baris kedua dan baris ketiga ini sehingga menjadi segitiga atas. Nah,
kita pertama mengubah dulu baris keduanya, yaitu dengan rumus R2 dikurang 4. 4-nya itu mengambil dari yang nilai pivot yang akan diubah. Nah, 4 dan dibagi 4. Nah, ini nilai pivot R1-nya. Nah, terus dikali R1. Maka menghasilkan 4 menjadi 0, 6 menjadi 4, negatif 3 menjadi negatif 1, dan 2 menjadi negatif 2. Nah, kita sekarang mengubah baris ketiga. Nah, dengan cara R3 dikurang 2, 2-nya itu dari baris ketiga, dibagi 4, 4 itu baris ke pertama pivotnya, dikali baris ke 1. Nah, maka menghasilkan negatif 2 menjadi 0, 3 menjadi 4, negatif 1 menjadi negatif 2, 1 menjadi 3. Nah, di sini kita harus mengubah nilai 4 ini menjadi 0. Nah, dengan cara R3 itu baris ketiga, dikurang 4, 4-nya itu yang akan diubahnya ini. Nah, dibagi dengan pivotnya 4 dikali R2, R itu baris keduanya. Nah, maka menghasilkan 0 akan menjadi tetap 0, 4 menjadi 0, negatif 2 menjadi negatif 1, dan 3 menjadi 5. Nah, ini hasil akhir dari matriksnya, yaitu nantinya menjadi segitiga atas. Nah, kalau sudah menjadi segitiga atas, kita tinggal menghitung penyulihan mundur atau sebut backward substitusi. Nah, di sini untuk soalnya itu kita ubah matriks ini menjadi penjumlahan nantinya, yaitu dengan 4x1 ditambah 2x2 dikurang 2x3 sama dengan 4. Dan 4x2 dikurang 1x3 sama dengan negatif 2, dan x3 sama dengan 5. Nah, kita langsung masukkan ke penjumlahannya aja ya. Di x3 ini kan penjumlahannya itu 5. Kita x3 itu 1, jadi kita dipindah ruaskan menjadi negatif 5 dibagi negatif 1, yaitu menghasilkan negatif 5. Nah, untuk X2-nya kita langsung jumlahkan. Negatif 2 kita masukkan untuk 1x3-nya, dipindah ruas ke belakang, yang asalnya negatif menjadi positif, jadi 1 dikali x3. Nah, hasil dari negatif 2 ditambah 1x3 ini nantinya dibagi 4. Nah, maka menghasilkan negatif 1,75. Nah, selanjutnya kita ke X1. X1-nya itu yaitu kita masukkan langsung ke penjumlahannya, yaitu langsung kita masukkan 4. Kita masukkan 2x2, dipindah ruas dari plus menjadi min, maka 2 dikali x2, dan masukkan 2x2 dari negatif dipindah ruas menjadi positif, yaitu jadi plus 2 dikali x3. Nah, hasil dari 4 dikurang 2x2 dan ditambah 2x3, maka hasilnya nantinya dibagi 4. Maka hasilnya adalah negatif 0,63. Nah, solusi dari soal eliminasi persamaan lanjar dengan metode eliminasi Gauss-Naib ini, yaitu X1-nya negatif 0,63, dan X2-nya negatif 1,75, dan X3-nya negatif 5,00. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramdan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral. Nah, integral sendiri merupakan bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan atau kebalikannya dari turunan. Nah, menurut Anderson dan Bensot, integral sendiri merupakan sebuah data yang mengumpulkan sebuah data akan sebuah populasi yang menyimpulkan sebuah hal demi keterlihatnya sebuah hasil antara ketidakpastian dan juga simpulan yang memiliki sifat individu, seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri, jadi batas atas dan batas bawah fx dx sama dengan fb min fa gitu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya menggunakan salah satu algoritma analisis numerik, yaitu algoritma Simpson gitu. Nah, di algoritma Simpson sendiri ada 2, yaitu 1/2 dan 3/4. Nah, untuk metode 1/3 yang diperluas digunakan untuk
N subinterval genap gabungan dari metode Simpson 1/3 yang diperluaskan dengan metode Simpson 3/8 digunakan untuk N subinterval ganjil. Nah, sedangkan untuk metode Simpson 3/8 yang diperluas dapat digunakan untuk N subinterval kelipatan 3 baik ganjil maupun genap. Nah, untuk materinya cukup segitu. Sekarang kita langsung ke yang soalnya. Nah, sini kan sebelum masuk ke soal, soalnya itu kan hitunglah nilai integral dan error menggunakan algoritma Simpson. Nah, dengan dua segmen, sigma batas atas 1 dan batas bawah 0, f(x) kuadrat min 2x kuadrat dengan ketentuan sebagai a atau 0, b nya 1, n nya 2 dan hanya 0,5. Nah, perlu diingat terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya kan seperti ini, sigma b dan a fx dx. Nah, untuk nilai untuk hanya sendiri itu adalah banyaknya integral, dan n-nya itu langkah panjang integral, sedangkan a itu adalah batas bawah integral dan b adalah batas bawahnya itu. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini yang pertama, untuk rumus Simpson metode 1/3 yaitu I atau integral sama dengan H/3 F0 ditambah 4 sigma I sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya sampai N-1 gitu. Kemudian yang ditambah 2 sigma I sama dengan 2,4, 6 sampai N/2 untuk FI nya plus Fn. Nah, atau bisa lebih rincikan jadi H/3 F0 plus 4F1 plus 2F2 plus 4F3 plus 2F4 plus seterusnya sampai 2Fn-2 plus F4n-1 plus Fn gitu. Dan yang kedua itu ada metode Simpson 38 gitu. Nah, di sini rumusnya sendiri ada 3H/8 kali F0 3 ditambah 3 sigma 1 I sama dengan 1 sampai N-1 untuk FI nya dan ditambah 2 sigma I 369 dan seterusnya sampai N-3 untuk F1 nya plus F0. Atau kalau kita jabarkan jadi 3H/8 dikali F0 plus 3F1 plus 3F2 plus 2F3 plus 3F4 plus 3F5 plus 2F6 plus seterusnya sampai 2Fn-3 plus 3Fn-2 plus 3Fn-1 plus Fn gitu. Nah, itu untuk rumusnya sendiri. Nah, sekarang kita langsung ke soalnya. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, pertama kita buat seperti ini dulu untuk mempermudah kita dalam menghitungnya nanti. Kan di sini untuk batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya 1. Nah, jadi ini tuh nanti ketika ini kan hanya tambah 0,5 menjadi 0,5. Nah,
ini untuk n-nya ini diambil dari sini. Ini ada 1 dan 2, ada 2 jalur gitu. Nah, kemudian kita hitung ke sini. Di sini ada n, kemudian fn jadi 4n2 min 2n pangkat 2 gitu, dan fi. Nah, yang pertama kita masukkan yang nolnya terlebih dahulu ke dalam rumus yang fn ini. Jadi ada f0, kemudian 4 dikali 0 pangkat 2 min 2 kali 0 pangkat 2, jadi hasilnya 0. Ini untuk f0 nya. Nah, dan kemudian di sini untuk yang kedua ada n-nya ada 0,5 dimasukkan ke dalam rumus f 0,5, jadi 4 dikali 0,5 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0,5 pangkat 2. Nah, hasilnya 0,5. Ini untuk nilai f1 nya. Dan yang terakhir adalah 1, kita masukkan ke dalam rumus f1 sama dengan 4 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 pangkat 2, hasilnya 2. Nah, ini untuk F2 nya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke yang rumus Simpson 1/3 nya. Nah, di sini rumusnya kan udah ada yang tadi yang ini ya. Nah, kita masukkan ke persamaan yang ini. Nah, jadi per 3 F0 yang ini ditambah 4F1 ditambah F2 gitu. Jadi 0,5 untuk H-nya yang di atas ini per 3 dikali 0 plus 4 dikali 0,5 plus 2 gitu. Sama dengan 0,166 dikali 4, dan hasilnya seperti ini 0,66666668 gitu. Dan yang selanjutnya untuk metode Simpson 3,8 kita masukkan ke dalam rumus yang udah dijelaskan tadi ya. Nah, jadi 3H per 8 jadi dikali F0 plus 3F1 plus F2 gitu. Nah, 3H berarti 3 dikali 0,5 jadi 1,5 per 8 terus dikali 0 plus 3 kali 0,5 plus 2. Nah, sama dengan 0,1875 dikali 3,5. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil akhirnya 0,65625 gitu. Nah, ini untuk kedua nilai dari Simpson 1,3 dan 3,8 1/3 dan 3/8 seperti ini. Nah, kemudian kan kita udah mendapatkan nilai integralnya sendiri. Kemudian kita bisa langsung cari di sini. Nah, di awal untuk mencari nilai error kita harus cari dulu nilai integral sebenarnya gitu, atau nilai integral secara analitik. Nah, jadi di sini dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 fx2 min 2x kuadrat tuh. Jadi 4/3 x pangkat 3 dikurangi 2/3 pangkat 3 gitu, dengan nilai batas atas 1 dan batas bawah 2. Jadi kita langsung ke bawahin 4/3 dikali 1/3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2/3 dikali 1 pangkat 3. Nah, terus dikurangi 4/3
dikali 0 pangkat 3 dikurangi 2/3 dikali 0 pangkat 3, dan hasilnya seperti ini. 1,33 sekian dikurangi 0,66 sekian kurangi 0 kurangi 0. Nah, jadi nilai yang integral sebenarnya adalah 0,6666666663. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaannya. Untuk mendapatkan nilai error, kita pakai rumus yang ini. Nilai I atau nilai integral sebenarnya dikurangi nilai integral yang awal. Nilai integral yang ini. Kemudian dibagi nilai integral yang sebenarnya dikali 100% gitu. Nah, kita langsung masuk ke yang error simpon dulu, yang 1/3. Jadi kan ini nilai yang sebenarnya 0,66 sekian. Kemudian untuk nilai integralnya 0,66 sekian dibagi 0,66, nilai mutlak 100% gitu. Nah, jadi untuk hasilnya sendiri ini dikurangi ini jadi 0,0005 dibagi 0,6663 per 100. Nah, untuk hasilnya karena mungkin ini terlalu banyak nilai 0 di belakang, jadi hasilnya seperti ini, 7,5E min 0,9% gitu, kayak gitu. Seperti yang ini, 7,5E min 0,9% untuk nilai error dari Simpson 1/3 gitu. Nah, untuk nilai error Simpson 3/8 itu kan di sini ada nilai yang sebenarnya 0,66 sekian, terus dimasukkan nilai integralnya 0,65625 per 0,66 sekian dimutlakan dikali 100, dihasilkan segini. Dan untuk nilai akhirnya 0,0156255 untuk nilai error dari Simpson 3/8. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remiko Farhan. Di sini saya bersama Adam akan menjelaskan soal poin C nomor 2. Kita masuk ke soal, yaitu poin C nomor 2. Hitunglah nilai integral dan error menggunakan algoritma Riemann. Dengan soal persamaan, yaitu batas atas adalah 1, batas bawah adalah 0. Dalam kurung 4x pangkat 2 min 2x pangkat 2 dx. Ketentuan, dan A adalah batas bawah itu 0, B batas atas adalah 1. Telah diketahui di sini adalah n sama dengan 2 dan h adalah 0,5. Kita masukkan pada tabel ini x, kita masukkan batas bawah itu 0, karena di sini h adalah 0,5. Setelah 0 ditambah 0,5 yaitu 0,5, dan ditambah lagi adalah 1. Dan di sini fx di mana x dimasukkan ke dalam persamaan di atas. 4 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 0 pangkat 2 yaitu 0, dan 0,5. 4 dikali 0,5 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 0,5 pangkat 2 yaitu 0,5, dan 4 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 yaitu 2. Kita hitung di sini sigma fx, kita jumlahkan fx yang di sini 0 ditambah 0,5 ditambah 2 sama dengan 2,5, dan hitung luasnya. Luas yaitu di mana h dikali sigma f
sigma fx dengan h yaitu 0,5 dikali 2,5 yaitu 1,25. Karena pada soal kita hitunglah nilai integral dan error, karena kita menghitung error di sini nilai kalkulusnya adalah 0,66. Kita hitung errornya di mana luas di mana 1,25 dikurangi 0,66 yaitu sama dengan 0,59. Mungkin sekian penjelasan dari poin C nomor 2. Kurang lebihnya minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.